Ayo, Shalom. salam. Selamat berjumpa di malam hari ini di dalam rangkaian khotbah eh, tentang Ayub di sesi terakhir, hidup dalam rencana Allah. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Yesus, pada hari yang berbahagia ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi kami, dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, tapi terlebih dahulu kami akan mendengarkan pujian. Dalam nama Yesus, amin. Agak pelan, soalnya lagi ada. Ya. Ayo. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa kami di surga, kami rindu biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Bapa, pada malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita. Kita akan membahas satu kisah Ayub di sesi yang terakhir. Hidup dalam rencana Allah, yang terambil dari Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita semuanya saling bergantian. Saya baca ayat 1, saudara terkasih baca ayat 2. Semuanya jemaat Tuhan yang ada di rumah ini. Ya, tadi juga saya bilang kita menyanyi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah ini. Ternyata cuma kami dua jemaatnya. Tahu yang kemana ini? Ya. Ya, mari kita lihat Alkitab kita. Ayub 42 ayat 1 sampai ayat ke-4 ke ayat 7. Kita lihat Ayub 42. Saya bacakan ayat pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkamku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Amin. Saudara terkasih, pasti ada dalam benak pikiran kita. Sering kita pasti memikirkan dalam hidup ini, bahkan dalam renungan-renungan kita dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita ada berpikir, kenapa ya kok hidupku susah seperti ini? Kenapa ya kok hidupku sepahit ini? Kenapa ya? Allah itu kan baik. Kenapa kalau Allah itu baik, kok diizinkannya sih orang di dunia ini hidup dalam kesulitan? Kenapa sih kalau memang Tuhan itu baik, kenapa sih kita hidup sebagai anak-anak Allah hidup di dalam kesengsaraan? Saya yakin dan percaya pasti ada benak kita dalam pikiran kita alasan-alasan kenapa ya? Kenapa ya? Nah, saudara terkasih,
Hari ini saya akan menyampaikan satu judul tema, hidup dalam rencana Allah. Saudara, Allah kita itu adalah Allah yang berencana. Tidak secara kebetulan kita diciptakannya. Kita diciptakan dalam rancangan Allah, karena dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat ke-26, dikatakannya begini. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah merancangkan kita untuk menjadi serupa dan segambar seperti Allah. Jadi Allah benar-benar merancangkan kita. Tapi saudara perlu tahu, adanya kita pada malam hari ini seperti hidup sekarang ini, itu juga bagian dari pada rancangan Tuhan. Mungkin saudara berkata, masa aku hidup dalam penderitaan itu bagian daripada rancangan Tuhan? Nanti akan kita dapat di poin-poinnya. Maka dari itu, buka Alkitab saudara. Kalau saudara membuka Alkitab, kita akan bisa memahami dengan jelas apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Saya bacakan dulu Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub aja yang soleh, Ayub aja yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, hidup tetap diizinkan Allah. Bahkan hidup dalam penderitaan itu kalau bukan seizin Allah nggak mungkin terjadi. Yang mencobain iblis, Tuhan yang mengizinkan itu. Apa alasannya? Apa tujuannya? Makanya hari ini kita harus mengerti apa rancangan Allah dalam hidup kita. Tadi saya katakan Allah itu tidak menciptakan kita asal-asalan. Allah itu menciptakan kita dalam rancangan yang kekekalan, yaitu serupa dan segambar seperti Allah. Saudara terkasih, 2 kali Ayub dicobain. Yang pertama, segala milik Ayub habis pada saat itu juga. Apa aja? Segala anak-anaknya 10 orang mati pada saat yang sama. 1 hari, gak sampai 1 hari. Iblis memakai perampok, iblis memakai bencana alam untuk menghabiskan 10 anaknya. Iblis juga, saudara terkasih, memakai sakit penyakit untuk membawa penderitaan kepada Ayub. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita mungkin, kenapa Allah yang begitu baik merancangkan? Saudara, iblis mencobain Ayub itu juga daripada rancangan Allah untuk membawa pemulihan bagi kita. Iblis merancangkan segala penderitaan kepada Ayub supaya Ayub mengutukin Allahnya. Tetapi Allah juga punya rancangan. Saudara terkasih, kita lihat. Waktu Ayub dicobain, apa responnya? Di Ayub 1 ayat 20 dikatakan Ayub tetap menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ini sudah saya sampaikan di sesi yang kedua. Yang kedua, Ayub tetap memuji Tuhan. Anaknya 10 meninggal, harta kekayaannya pada saat itu juga habis, tapi tetap Ayub memuji Tuhan. Yang ketiga, Ayub tidak berbuat dosa, menuduh Allah, berbuat yang kurang patut. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas, jika Tuhan baik, mengapa orang benar menderita? Lalu, apa rencana Tuhan mengizinkan kita hidup dalam penderitaan? Itu yang akan kita bahas. Anakku yang terkasih akan baca Ayub 42 ayat 2 dan 3. Tadi hanya sekedar pendahuluan, kita masuk kepada konteks poin yang kita baca di Ayub 42 ayat 1 sampai 7. Ayub 42 ayat 2 sampai 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Saudara terkasih, di Ayub 42 ayat yang kedua, jelas sekali firman Tuhan berkata, aku tahu. Siapa akunya itu? Ayub tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu, rancangan Tuhan yang gagal. Artinya apa? Ayub tahu kalau penderitaan yang dia alaminya adalah
Itu rancangan Allah. Termaksud iblis yang menghabiskan segala kepunyaan Ayub. Itu juga bagian daripada rencana Allah. Karena begini, kalau Tuhan tidak mengizinkan, iblis tidak akan mungkin bisa menghabiskan semua milik Ayub. Nangkap saudara? Ada amin? Semua dalam rencana Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Saudara terkasih, kalau semua dalam rencana Allah. Saudara terkasih, kita harus tahu dulu siapa Allah kita. Kita lihat Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, jelas sekali dikatakan di Roma 10 ayat yang 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah orang yang beragama Kristen sudah pasti menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya? Jawab masing-masing. Saudara, sudah pastikah orang beragama Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya? Nah, saudara terkasih, waktu kita berkata Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Bicara tentang Tuhan artinya yang berotoritas penuh dalam hidup kita. Penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau mobil ada supirnya, tergantung siapa yang nyupir. Kalau manusia yang menjadi supir bisa tabrakan. Saudara terkasih, kalaupun itu tabrakan, yang perlu kita ketahui, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jelas sekali dikatakan di Roma 8 ayat 28. Dalam segala rencana Allah, apapun yang terjadi, ada kebaikan. Termasuk apa yang dialamin Ayub. Nanti kita akan lihat poinnya. Saudara terkasih, seru nih, seru. Saudara, kita lihat tujuan Tuhan di dalam, kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat ketiga. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Boleh baca? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, akibat kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Coba saudara, yang tadi saudara nggak pernah beribadah, ya nggak pernah berdoa. Tapi waktu hidup di dalam sengsara, apa yang Anda lakukan? Berdoa atau beribadah. Makanya itu Alkitab katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saudara, waktu saya di penjara menanya, siapa di tempat ini waktu di luar rajin ibadah? Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Tapi di penjara yang lain, waktu saya tanyakan kepada jemaat warga binaan, siapa di tempat ini yang rajin beribadah waktu di luar? Tunjuk tangan. Tapi tahu nggak saudara? Waktu saya tanya, ibadah rajin, mencuri juga rajin, korupsi juga rajin. Apakah itu ibadah yang dikehendaki Tuhan? Nah, saudara terkasih, tujuan permasalahan penderitaan yang kita alami, Tuhan punya tujuan. Akibat penderitaan, kesengsaraan yang kita terima, akibatnya kita bertekun di dalam doa, bertekun di dalam ibadah. Saudara, yang kedua, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Nah, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkannya bagi setiap orang yang percaya. Ada amin saudara? Nah saudara, itu sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Pertanyaannya, jika Tuhan baik, mengapa orang menderita? Mengapa orang menderita? Jika Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan di dunia? Mungkin saudara, kalau memang dia baik, kenapa sih aku menderita? Nah, kita perlu. Silahkan anak-anakku, kita lihat Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau,
tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ternyata Ayub tidak memiliki pengenalan akan Allah. Dia tidak kenal. Padahal Ayub adalah orang yang paling soleh. Ayub tinggal di Arab, di Uskasdin. Dan kisah ini terjadi di Arab. Saudara, Ayub, Alkitab katakan paling soleh. Soleh artinya paling rajin beribadah, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup di dalam kebenaran, tapi Tuhan izinkan dia hidup di dalam penderitaan. Ternyata ada maksud rencana Allah supaya Ayub bisa mengenal siapa Tuhannya. Amin. Karena tadi dikatakan di ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Artinya, hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan yang kusembah. Tetapi sekarang mataku sendiri dapat memandang engkau. Setelah Ayub di dalam penderitaannya selama 16 tahun. Penderitaan yang dialami Ayub 16 tahun. Setelah di dalam penderitaan itu, baru dia ketahuin, baru dia sadarin. Kalau di dalam penderitaan itu, ada rencana Allah yang terbaik, yaitu dia ingin memiliki hubungan yang lebih akrab, lebih intim dengan Ayub. Contoh, siapa di antara kita yang kenal Presiden Jokowi? Ada? Paling kita hanya tahu. Dari mana kita tahu? Dari berita di TV, dari berita-berita di media-media yang lain. Kita tidak mengenal. Kalau saya mengenal Jokowi, berarti ada nomor Jokowi di handphone saya, ada nomor saya di handphone Jokowi. Sehingga waktu saya telepon, halo, dilihatnya, oh Pak Gani, halo juga. Nah itu namanya mengenal, artinya punya hubungan. Waktu kita telepon Jokowi, kita nggak kenal dia, kita tidak ada hubungan. Melihatnya ini siapa? Penjaga, tangkap, teroris katanya. Maka dari itu kita butuh pengenalan, butuh hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak hanya butuh agama, tapi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara terkasih, tadi kata Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara terkasih, akibat penderitaan yang dialami Ayub, penderitaan yang begitu berat itu akhirnya Ayub mengenal siapa Allahnya. Amin. Dan di poin yang terakhir, di poin yang ketiga, pertanyaannya, apa penyebabnya? Jika Tuhan baik, mengapa orang benar menderita? Apa rencana Tuhan mengizinkan kita hidup dalam penderitaan? Seperti apa yang dialami Ayub. Bahkan seperti apa yang terjadi saat ini. Apa rencana Tuhan? Baca ayat 26 dan 27. Ayub 42 ayat 6-7. Tengin suara. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Saudara terkasih, rancangan Tuhan tidak pernah membawa rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Kita saja yang meresponi dengan nggak benar segala rancangan Tuhan. Kita lihat dalam Ayub 13 ayat 23. Tapi terlebih dahulu poinnya, apa rencana Tuhan mengizinkan kita hidup dalam penderitaan? Supaya kita mengenal siapa diri kita. Tadi supaya tujuannya kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Tapi yang kedua, poin ketiga, apa rencana Tuhan mengizinkan kita hidup dalam penderitaan? Supaya kita mengenal siapa diri kita. Baca Ayub 13 ayat 23. Ayub 13 ayat 23. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Ayat 24. Ayat 24. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Saudara terkasih dalam nama Yesus, Ayub dengan jelas berkata, berapa besar kesalahan dan dosaku. Kalau kita lihat di ayat Ayub 42, kita kembali kepada Ayub 42 ayat yang ke-6. Kita lihat Ayub 42 ayat yang ke-6. Coba baca. Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ayub sadar kalau dia adalah orang berdosa. Sehingga dia katakannya di Ayub 42 ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Banyak sekali kita berkata sebagai bapak, kita bilang kepada anak kita, dasar anak bodoh, cerai saja kita, dasar nggak tahu diri. Seringkali kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Aku tidak mampu, aku mati saja, aku bunuh diri saja. Padahal jelas di Alkitab dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam nama Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan, bukan daripada usaha kita. Kalau orang Batak bilang, swalani gogo. Tapi karena kemurahan Tuhan. Saudara terkasih, Ayub sadar kalau Ayub adalah orang yang berdosa. Saudara terkasih, kita lihat. Saudara, Ayub dan teman-temannya, Ayub ditegur Tuhan, ya, di Ayub 42 ayat 47. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas dan Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Tuhan murka kepada teman Ayub 3 orang. Nanti bisa dilihat di sesi kedua dan ketiga. Temannya namanya Elifas, orang Teman. Baru ada Elihu, ada lagi satu orang lagi siapa? Siapa satu lagi? Bildad. Ada 3 temannya. Temannya ini dulu menderita, sama seperti Ayub. Teman ini menderita. Ayub pada saat itu kaya. Teman ini diajarkan untuk hidup yang benar dan akhirnya menjadi orang kaya. Di cerita saya, di khotbah saya yang seri ketiga, berhasillah orang ini, tapi orang ini menyala-nyalakan Ayub. Kalau kau memang orang benar, kalau kau memang orang baik, kenapa kau Tuhan izinkan begini? Itu karena apa yang kau tabur maka kau begitu. Seringkali kita menuduh orang, memfitnah orang, menghakimin orang dengan bahkan pakai ayat firman Tuhan. Kalau dia memang benar, kenapa Tuhan izinkan dia hidup dalam penderitaan? Ini berarti kan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Seringkali kita menghakimin orang lain dengan bahkan kita pakai firman Tuhan. Saudara terkasih, memang semua manusia berdosa, tidak terkecuali saya juga orang berdosa. Maka daripada itu tadi poin yang terakhir, poin yang ketiga, Tuhan mengizinkan kita hidup dalam penderitaan supaya kita sadar siapa diri kita. Roma 3:23 dikatakan semua manusia berdosa. Siapa aja semua itu? Saudara dan saya berdosa. Dan dikatakan di ayat 20 Roma 6 ayat 23, upah dosa maut atau akibat dosa penderitaan. Tetapi karunia Allah ialah hidup di dalam kekekalan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih, luar biasa Tuhan kita. Maukah saudara hidup dalam rancangan Tuhan? Ada amin? Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Saudara, bahkan dia katakan begini di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Dan diminta Tuhan apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Supaya apa? Penderitaan yang kau alamin berubah menjadi sukacita. Kalau engkau tidak bertobat, maka engkau akan hidup di dalam penderitaan. Jangan suka menghakimi. Sadar introspeksi diri kita ini orang berdosa, kita tidak lebih baik. Ingat kisah tentang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menangkap basah seorang pelacur. Mereka mau melemparinya dengan batu. Waktu mereka berkata kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan? Karena menurut hukum Taurat harus dilempari pakai batu. Apa kata Yesus? Siapa yang pertama merasa dirinya paling benar, yang tidak berdosa, silakan lempar pakai batu. Adakah di antara kita yang tidak berdosa? Karena Alkitab dengan jelas katakan semua manusia berdosa, tidak terkecuali saudara dan saya. Maka dari itu saudara terkasih, mulai hari ini mari kita bertobat. Sadar siapa kita, introspeksi diri kita. Semua manusia berdosa, kebaikan kita seperti kain kotor. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, jangan. Mari kita merendahkan diri, sadar introspeksi diri. Tuhan katakan barang siapa kukasih dia tegur, dia hajar. Karena dia mengasihi kita yang Tuhan inginkan, mari kita relakan hati kita dan kita bertobat. Amin saudaraku? Nggak perlu kita selidikin apa salah orang lain, itu apa itu.
nambah-nambah waktu aja. Sekarang aja susahnya, waktu cepet banget berlalu. Saya aja dari pagi sampai malam, waduh, pagi saya bangun, memang tadi agak kesiangan, jam 7 saya bangun, sampai tadi jam 4 saya baru lepas daripada komputer. Adapun tadi saya lepas dari laptop, kenapa? Makan doang. Selebihnya saya tetap ada di laptop untuk membuat khotbah ini, sesi siang tadi dan malam ini. Karena memang waktu itu singkat sekali. Saudara terkasih, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk introspeksi diri. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain sehingga kita menjadi hakim atas orang lain. Ingat saudara, mari kita bertobat. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sadar kami orang berdosa. Kami bukan orang benar. Kebenaran kami seperti kain kotor, itu kata Tuhan. Kami mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Begitu juga dengan istriku yang terkasih, anak-anakku. Kami orang berdosa yang sudah dibenarkan Allah. Tapi kami lemah tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami sadar kami debu Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu dalam hidup kami. Maka dari itu Bapa, datanglah kerajaan-Mu dalam keluarga ini. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan anak-anak kami, untuk masa depan anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami sebagai orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi lingkungan di mana kami berada. Kami tahu Tuhan, kami nggak sempurna. Kami banyak dosa dan salah. Tapi kami yakin kesalahan kami, dosa kami sudah ditebus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas karya-Mu. Kami mau hidup dalam rancangan Tuhan. Sebagaimana Kristus, Dia hidup dalam rancangan-Mu. Dia mau mati di kayu salib karena itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemana saja engkau pergi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan hidupmu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, sampai berjumpa di siang hari besok. Saya belum tahu apa yang akan saya sampaikan. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan berfirman kepada kita. Maka dari itu doakan saya agar mendapatkan hikmat marifat surgawi. Agar saya tahu harus apa yang saya sampaikan sesuai daripada kehendak rencana Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Salam. Shalom.